Malam ini kebetulan kita ingin ngobrol-ngobrol dengan satu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada tim Peduli Anak Rantau karena saya sudah diundang sebagai narasumber di sini. Saya merantau dari NTB. Nama saya Isnaini. Kebetulan saya juga lulusan S1, tapi yang namanya keadaan, Mas. Jadi mau tidak mau kita harus membanting setir ke arah yang berlawanan. Itulah. Jadi begini Mas Is ya. Ini mohon maaf sebelumnya Mas Is, kenapa Mas Is ini kita panggil ke sini untuk sebagai narasumber Mas Is ya. Karena selama ini info yang saya dapatkan dari teman-teman rantau ini, Mas Is ini backgroundnya kan S1 nih Mas Is. Ya kan? Tapi pekerjaan yang Mas Is kerjakan untuk saat ini, Mas Is tidak pernah pilih-pilih pekerjaan ini. Ya kan? Dodo sawit, Mas lakukan itu kan pekerjaan berat Mas Is ya kan. Kira-kira motivasi terbesar ini Mas Is ya. Mas Is ini sampai merantau, ini kan pulau sudah. Kalau di tanah Jawa ini Mas Is ya, biasanya kan orang merantau ini Mas Is Jawa Tengah paling ke Jakarta, masih satu pulau lah. Pertama sih tujuannya merantau ini ya sederhana aja. Sebenarnya dari awal mula sekolah sampai lulus sekolah itu istilahnya saya itu tidak ada pernah niatan untuk merantau itu namanya. Cuman dengan kondisi dan keadaan keluarga di rumah, saya juga tidak punya kerjaan, dari pondoknya kecil, apa namanya istilahnya, kebutuhan hidup besar. Jadi mau tidak mau lah kita harus merantau ke sini. Tapi untuk berkomunikasi sendiri ke keluarga yang ditinggalkan itu kira-kira seperti apa itu Mas Is? Karena kan terkait dengan jaringan kadang hilang, ya kan? Terus orang di rumah juga butuh biaya, butuh kehidupan. Kalau yang Mas Is ceritakan sendiri tadi kan kadang juga bisa ngirim, kadang tidak, ya kan? Apa tidak sebaiknya Mas Is mungkin pernah enggak, maksudnya bahasanya putus asa di tanah rantau kan? Atau bagaimana itu? Masalah putus asanya itu kadang gimana ya Mas? Istilahnya kalau kita bicara putus asa, pas kita ngerasain kerjaan yang begitu berat lah istilahnya. Mas kan pas dulu sawit atau apa keluar keringat, kita harus peras baju biar keringat kita, biar baju kita kering istilahnya Mas. Disitulah timbul rasa sesal, merantau, rasa pokoknya semuanya itu timbul di sana. Jadi setelah terima uang ini itu dari hasil keringat kita, semuanya hilang lagi. Kita bisa ngasih keluarga, bisa menafkahi anak istri di rumah. Itulah. Kenapa ini masih tidak mencoba untuk ijazah itu dipakai kah untuk cari pekerjaan yang lebih layak lah? Jadi itu yang Mas tanyakan tadi, sebenarnya meskipun basic kita satu pendidikannya lah masih sana kan, tapi dengan pendidikan yang kayak gitu juga ternyata tidak menjamin kita cepat dapat kerja di sini Mas. Seperti info yang saya dapatkan lah sebelum ke sini tuh, kalau di sini di Kalimantan itu kan istilahnya banyak yang dibutuhkan, entah itu tenaga pengajar, ya kan? Iya. Cepat diangkat jadi PNS istilahnya kan? Iya, itulah yang menjadi motivasi salah satunya juga untuk ke sini. Motivasi awal itu Ya, datang ke Kalimantan ini Mas ya. Mencari pengalaman ini itu kan. Tapi dengan keadaan kayak gini kan tidak mungkin terus apa istilahnya berdiam diri kan, menunggu saat lamaran satu diterima, lamaran yang satu diterima kan tidak mungkin itu Mas. Jadi mau tidak mau kita harus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan untuk lamaran saya sudah mencoba beberapa perusahaan Mas di sini. Saya coba di Batubara kan, kebetulan saya ini basicnya satu pendidikan geografi. Iya. Sebenarnya kan adalah kaitannya. Oh, kaitannya. Terkait dengan surveinya mungkin, pembuatan peta dan lain sebagainya Mas ya. Itulah. Harusnya Masnya bisa masuk ke dalam itu. Ya harapan kita juga kayak gitu Mas, tapi yang namanya kita orang baru lah istilahnya Mas. Iya. Jadi ya agak sulit kita juga untuk langsung masuk ke sana kalau kita tidak punya orang dalam,
Sekarang juga kayaknya ini mas, apa info-info yang saya dengar juga kan, Iya. masuk perusahaan harus punya pengalaman Nah, itu juga. baru diterima. Sedangkan posisinya kita ini anak rantau ini kan kita cari kerja, Itu. apalagi di kampung kita mungkin tidak ada tambang ya kan. Nah ini mas, terkait mas ini kan merantau ini kan sudah berapa lama ini merantau ini mas Aku hampir di Kalimantan ini? kurang lebih 4 tahun aku mas. Sudah Orang Buana di Kalimantan itu. sudah lumayan lama juga ya. Iya. Heran ini mas, mas ini kan di Lombok nih mas ya. Saya kebetulan pernah juga jalan-jalan ke Lombok lah, main punya teman di sana. Di Lombok ini kan nggak ada sawit mas, nggak ada perkebunan sawit. Tapi kok sekarang masnya bisa dodos ngegrek itu loh. Itulah salah satunya mas. Kenapa kita ini merantau itu harus bisa kerjain apa yang kita bisa. Selain kalau di sini, kalau kita sudah merantau itu mas, kita itu harus bisa mengerjakan apa yang tak pernah bisa kita kerjakan di rumah. Mulai dari cuci piring, cuci baju, semuanya itu istilahnya kita kerjain sendiri di sini mas. Tidak ada yang namanya anak-anak manja di sini, yang namanya di rantau ini. Kalau sudah tiba di daerah orang ini istilahnya kan, Iya. tidak ada namanya manja mas. Gimana pun manja kita di rumah mas istilahnya, yang dulu sering dicucikan orang tua, dicucikan istri atau apa namanya, tidak ada itu mas di sini. Kita itu benar-benar hidup sendiri, Hidup mandiri ya. mandiri ya. Itulah yang kita kerja hidup mandiri ya, kan. Jadi satu hal poin yang harus anak rantau itu istilahnya bisa tangkaplah dari semua ini. Karena apa mas, di sini istilahnya kalau kita bisa memanfaatkan peluang yang ada istilahnya kan, di sini tuh banyak peluang yang harus Masih banyak peluang ya, Masih masih banyak. banyak peluang. masih banyak di sini peluang, entah itu Yang penting tidak malu mas ya betul bahasanya. itu mas. Jadi gini mas, targetnya mas ini dalam merantau ini kan biasanya apa punya target tersendiri ya mas ya. Itu targetnya mas sendiri ini merantau ini bahasanya kalau Mei ini kan mas sudah 4 tahun ini mas. Iya. Sudah 4 tahun di tanah rantau kan. Kira-kira ini biasanya kan kalau kita mau berangkat merantau kayak teman-teman itu kan bisa, saya paling lama di tanah rantau 2 tahun aja lah, sekian tahun aja. Nah kalau mas sendiri ini kira-kira seperti apa ini mas? Kalau saya sendiri dari pribadi sih mas, bisa kita targetkan berapa lama kita harus merantau sih mas. Karena pada dasarnya juga saya kayak gitu mas. Saya kan istilahnya bercita-cita di rumah nih. Iya iya. Sebelum berangkat ke sini saya maunya 1 tahun aja saya merantau, itu kan istilahnya mas. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun itu, dalam keadaan kita kayak gini, nggak bisa kita targetkan itu mas. Karena semua yang apa kita rencanakan dari luar itu belum tentu terjadi di rantau mas. Iya. Kayak gitu mas. Makanya nggak bisa kita targetkan berapa lama kita harus di sini, berapa lama kita harus merantau. Intinya kita harus jalannya aja mas, gimana apa adanya lah istilahnya mas kan. Jadi ini mas masih Iya. keluh kesahnya masih sendiri ya kan di tanah rantau ini itu seperti apa masih? Ya kan mungkin masih pernah mengalami kesulitan yang luar biasa ya kan, Iya. penderitaan kah yang luar biasa, sampai mungkin pernah merasakan senang yang luar biasa atau pencapaian itu seperti apa kira-kira mas? Kalau kesah di rantauan ini mas, yang pertama sih sulit beradaptasi sama lingkungan, sama keadaan dan sama teman-teman lah istilahnya yang dari luar daerah itu mas. Ya. Itu keluh kesah saya, karena kita ini merantau ini sebenarnya kan harus siap mas. Iya. Kita harus siap ditempatkan di mana lah istilahnya. Kalau walaupun saya itu mas pernah di hutan loh mas. Yang Iya. penting jangan ditempatkan di neraka aja mungkin ya. Iya. Kalau masih di hutan masih ini ya. Saya di hutan itu mas kurang lebih 1 tahun mas. Di 1 tahun daerah kita di mana hutan itu, itu, kita di hutan itu jauh dari apa istilahnya, dari keramaian, tidak ada sinyal. Intinya kalau dipikir-pikir lah mas, di hutan itu mas sekiranya kita itu nggak ada listrik juga mas. Kita itu Oh ya hutan ya mas ya. kita tidur itu mas hanya beralaskan terpal aja mas. Kita buat yang kayak tenda itu mas. Kita itu ya, tapi alhamdulillah lumayan agak berapa orang ya, sekitar 10 orang lah kita di sana. Tapi ya meskipun 10 orang yang namanya di hutan mas kan, mas bisa bayangkan lah dengan keadaan di hutan, lampunya seadanya lah mas. Kita pakai genset kan, tapi genset itu pun cuman sampai jam 11, jam 10 dimatikan mas. Setelah itu tidak ada. Kalau misalnya cahaya ada terang bulan aja kan, bulan purnama, baru kita bisa agak
keras. Jadi ini Mas, pernah enggak ini maksudnya Mas tuh nangis gitu loh Mas, bahasanya kan? Iya. Jadi kok kayak hidup ini seperti apalah gitu Mas, pernah enggak? Kalau nangis mas, masanya aku kalau ingat masa lalu yang di rumah lah itu ya mas kan, Iya, pas kita kerja berat ini itu, apalagi pas lulus sahut ini mas, kan mas tahu sendiri nih iya, kalau sahut nih beratnya kayak gimana iya pekerjaan Mas. berat lah, Iya. resiko Baru kita besar. nggak pernah kerja sahut di rumah mas, istilahnya kan kita belajar di sini, mulai belajar lah istilahnya mas kan, tapi kita lulus sahut disitulah hampir jatuh air mata aku mas. Jatuhnya pun itu tuh bersamaan dengan keringat yang jatuh juga, Iya, mas. Itu loh betul ya. saya mas kehidupan. Tapi apa mau dikata mas, inilah kehidupan kita kan. Kehidupan yang harus dijalani. Iya. Ya mudah-mudahan lah keinginan dan cita-citanya Masnya ini untuk memperbaiki hidup ya Mas di tanah rantau ini, dengan tidak putus asanya Mas tetap berjuang ya. Mudah-mudahan keinginan itu, doa-doa yang Mas panjatkan juga segera dikabulkan lah sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin percakapan kita ini Mas untuk saat ini ya kan, mungkin kita akhiri sampai di sini Mas ya. Iya. Setidaknya bukan saya akhiri percakapan ini kita putus untuk berkomunikasi, kan bukan seperti itu juga Mas, karena kita kebetulan sama-sama juga kita anak rantau ya kan. Ada peribahasa mengatakan gini Mas, saudara kandung tuh Mas, kadang itu lebih baik saudara di rantau Mas. Betul itu mas. Betul. Jadi bahasanya itu kalau saudara kandung ini kan kita punya saudara kandung mungkin masih di kampung Mas ya, Iya betul. tapi yang peduli sama kita ini terkadang malah saudara ketemu di rantau Mas. Betul mas. Ya, seperti itulah Mas. Iya. Terus juga nah seperti ini Mas, apa, dengan tidak pernah menyerahnya Mas berjuang untuk keluarga, buat untuk kehidupan, entah itu buat anak istrinya Mas juga ya kan, buat keluarga-keluarganya Mas. Banyak orang juga Mas, keluarga kita sendiri, bahkan mungkin teman-teman kita sendiri yang mengharap akan keberhasilan kita. Betul mas. Itu juga yang mungkin kita ini jangan mudah untuk berputus asa. Iya betul mas. Selama nyawa masih lengket di badan, Iya. kita masih punya hak lah Mas, masih punya hak juga untuk sukses ya kan? Masih diberikan kesempatan sama Sang Pencipta kepada kita ini untuk sukses. Mudah-mudahan aja lah, istilahnya ini kan semoga aja lah, ini kan bukan motivasi buat saya aja mas kan. Ya betul. Buat saya pribadi Iya, juga. siap mas. Makanya ya alhamdulillah kak, karena atas karyanya mas di sini ya kita bisa menyampaikan ini kan, kita bisa berbagi saya mas. Jadi ya kita bersyukur juga dengan kedatangannya mas di sini. Ya alhamdulillah lah, semoga semua apa yang kita rencanakan ini mas misalnya kan Iya bisa tercapai dan terwujudkan, betul. baiknya dari masnya maupun dari saya itu, biar kita ini cepat kumpul sama keluarga lah istilahnya kan. Iya. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah mungkin yang mendengarkan obrolan kita ini, obrolan santai kita ini juga, atau yang teman-teman yang mungkin masih ada keinginan untuk memperbaiki hidup merantau, saya kira tidak perlu takut, karena begitu kita ketemu sesama anak rantau di tanah rantau, itu kita akan menjadi cepat untuk menjadi bersaudara Mas ya. Yang penting tetap kita jaga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bahkan mungkin orang yang kita datangi juga, kalau kita menjaga adab, menjaga etika, saya rasa mereka semua akan welcome sama kita, akan menerima kita seperti itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.